Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat Aiden Project dimanapun berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan terus diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Amin amin ya rabbal amin. Nah ini luar biasa ya, ini ada video yang sempat saya saksikan di Kompas pada hari ini, di mana ada dua narasumber, yaitu Ade Darmawan dan juga Roy Suryo. Nah di sini sangat menarik karena memang kembali lagi Ade Darmawan ini sepertinya kembali dipermalukan oleh Roy Suryo. Bukan hanya dari sisi bicara saja. Di sini kan notabene yang pengacara yang seharusnya untuk masalah hukum lebih ahli, yaitu Ade Darmawan, karena dia adalah Sekjen Pradi Bersatu ya, dibanding dengan Roy Suryo yang memang belajar hukum baru-baru ini saja. Karena memang setelah kasus dari ijazah Pak Jokowi ini, dia seringkali didampingi oleh pengacara-pengacara hebat, bahkan mantan Wakapolri juga ya hampir setiap hari berada di sampingnya ya. Siapa lagi pengacara yang cukup yang cukup populer, yaitu Bung Refli Harun, dan juga pengacaranya sedang naik daun, yaitu Bung Abdul Ghaffar Sangaji. Nah sepertinya dengan didampingi oleh mereka, ilmu hukum Roy Suryo ini ya semakin meningkat dan semakin berkembang. Bahkan nanti teman-teman kita bakal saksikan ya, di sini kita akan adil, akan jujur, tidak akan memihak ke Roy Suryo ataupun tidak akan memihak ke Ade Darmawan, tapi kita akan berpihak kepada data. Kita akan berusaha belajar daripada video ini, ya setidaknya tahu sedikit lah tentang ilmu hukum. Karena jujur, saya juga baru tahu ini. Saya kirain juga ya sama gitu loh. Ya Mas Ade Darmawan ilmu hukumnya sama dengan saya kan agak bermasalah berarti kan. Sekjen Pradi Bersatu, walaupun kita tidak tahu dia sekolah di mana, dia lulusan apa, tapi ya dia pengacara lah jatuhnya. Nah jadi di sini benar-benar Roy Suryo itu menguliti membongkar lah bagaimana kualitas ilmu hukum daripada Ade Darmawan, karena memang ya bisa kita katakan dia juga udah populer namanya ya. Setelah kasus ijazah ini dia hampir setiap hari diundang oleh stasiun TV. Namun yang sering kali kami ceritakan, kadang-kadang kayaknya Ade Darmawan ini lebih senang atau lebih nyaman dengan kualitas intonasi suaranya, yaitu yang penting kenceng, yang penting tampil, namun dia tidak perhatikan bagaimana ilmu hukumnya menghadapi orang tersebut. Nah jadi daripada kita hanya mereka-reka, terus teman-teman ada yang mengira saya menjatuhkan Ade Darmawan, ya enggak. Namun kita akan bahas ya pada acara yang terbaru yang di Kompas tadi sore. Nah jadi bagaimana lengkapnya, langsung saja kita saksikan videonya ya berikut ini. Selamat sore. Apa urgensinya laporan Anda? Sangat urgent. Terus terang ya, kami memang baru melaporkan Lecumanan karena memang kami baru mendapatkan LP-nya Lecumanan secara detail seperti ini. Di sini tuh jelas Lecumanan itu ternyata yang menjadi korban tuh organisasi namanya Pradi Bersatu. Namanya organisasi kok punya perasaan, kok bisa lapor tuh gimana? Nggak bisa. Maka ini yang dilaporkan berdasarkan organisasi ya? Iya, jadi ini apa dia hubungannya organisasi ini dengan ijazahnya Jokowi yang palsu? Nggak ada, maka dia kena pasal 434 di Undang-Undang KUHP yang baru, yaitu tentang menempatkan keterangan palsu di atas akta autentik. Nah satu lagi yang saya laporkan adalah orang namanya si Dr. Resmond Hasiolasianipat dokternya palsu soalnya. Kenapa? Karena dia kudet banget. Sudah di tahun 2026 masih baca-baca berita lama tahun 2008, bahkan tahun 2008. Padahal jelas banget nih pemberitaannya sudah jelas ya. Pemberitaannya itu sudah jelas, bahkan sudah muncul putusan pengadilan. Jadi persoalan itu, makanya ya kami laporkan, ini bebal banget nih orang ini ya. Oke, kami tangkap. Padahal dokternya palsu. Ya, jadi Mbak Cynthia terkait laporan polisi Pak Roy, Mas Roy terhadap Lecumanan itu menjadi atensi khusus saya. Itu pasti saya kejar Mas Roy ini. Wah, saya kejar. Kelihatan di sini ada Armando marahnya ya, ngancem. Namun dia lupa, dia berhadapan dengan siapa? Roy Suryo beliau berhadapan dengan Ade Darmawan sekelas Sekjen Pradi Bersatu, yang mungkin hanya diketawain aja. Tapi dia lupa Roy Suryo ini berhadapan dengan siapa aslinya? Mantan presiden, dan dia tiap hari masih tertawa. Apalagi hanya diancam seperti ini oleh Ade Darmawan. Yuk kita lanjut. Pasti saya kejar, dan saya hati-hati Mas Roy ya. Nih, bagi penasehat hukum Mas Roy ya, dan orang-orang yang terlibat di dalam laporan polisi ini,
Ini juga ya. Ayo. Kalau sampai ini tidak bisa dibuktikan jelas secara terbukti. hukum, maka Parah. ini akan terjadi laporan balik. Sama dengan halnya gini Mbak Cynthia. orangnya. Pada saat kami melaporkan Mas Roy, kalau itu bohong tidak bisa banget dibuktikan secara hukum, maka kita juga tentu harus berhati-hati dalam hal ini. Tapi saya lihat Mas Roy hari ini dia ini sudah hantam kromo. Jadi saksi mahkota atau saksi yang Gak ada saksi mahkota ini belajar hukum di mana? Saksi mahkota tuh masih tersangka. Wah ini parah nih. Padahal kan Belajar yang ini hukumnya kasusnya harus pulang dari fitnah semester ijazah Pak Jokowi. Anda kan hanya sebagai relawan. Jadi begini, persoalan jelas pada kedudukan hukum. Oke. Kedudukan hukumnya jelas 108 KUHP. Di dalam 108 KUHP lama ya, itu jelas dikatakan Mbak Cynthia bahwa siapapun yang melihat, mendengar satu tindak pidana, maka dia berhak untuk melaporkan. Itu kedudukan hukum itu. Kedudukan hukum itu Dengarnya di mana? Di siaran TV itu kedudukan lagi. hukum. Salah Terus lagi. yang kedua adalah Semalam bahwa dikatakan Prof. kalau Henry, tidak ada salah peristiwanya Mbak Cynthia, nggak jadi tersangka nih. Parah. Mas Roy ini nggak jadi tersangka kalau nggak ada peristiwanya. Karena ada peristiwanya. Kalau ada peristiwanya hari ini sudah P21. Mana P21-nya mana? Sebentar lagi. Sabar ya. Oke. Mana? Tapi sudah tapi kalau kita lihat dari konstruksinya, ini kan dulu Selasa 2 Juni. 26 April 2026 Lecumanan melapor lapor nih Polres laporannya. Jaksel. Nih, Kemudian laporannya. hanya beberapa hari kemudian Pak Jokowi melaporkan Anda. Lapor. Jadi Jokowi ya, oke lah. saya Ini jelaskan konstruksinya gimana? Coba Saya jelaskan lagi. sikat dulu. Bahwa Nggak kemudian mutu ini laporan ini. laporan Makanya dia Lecumanan palsu. dilakukan itu Palsu. atas peristiwa yang di belakang. Apa peristiwa di belakang? Tidak mungkin peristiwa itu ke depan. Aduh Jadi ya kacau setelah banget. itu, nah itu semualah barang bukti yang dikumpulkan. TV-nya sudah diundang. Dua alat bukti cukup. Disuruh ke kemudian Dewan Pers nggak mau dia. Aduh parah. Laporkan. Oke. Terus Pak Jokowi setelah pulang dari Tidak Roma menghargai menghadiri undang-undang pokok pers. di Italia, Ya. Lawan media, ini lawannya media nih, langsung melaporkan di Kejadian di media dilaporkan. Oke. Gitu. Jadi konstruksinya klaim Anda konstruksinya itu ya hanya bahwa kebetulan. Oke. ada lagi Nggak, ini perbedaannya. nggak bisa. Ada delik Ditahan umum, dulu. Nggak bisa. Ada delik aduan. Oke. Mana? Oke. Beda ya. Silakan. Jadi Mas seperti Apa? Mas Roy, Ya. P21 ini kan Nih, menurut kontes. Anda belum jelas. Memang nggak ada. P21-nya. Sampai dengan hari ini nggak ada. Ini Anda juga belum ditahan. Iya, Justru nggak laporan mungkin ditahan. Anda memberikan laporan baru Beda. kepada Iya, relawan iyalah. Jokowi, Tahan Lecumanan aja. dan Rismon. Ini Ya, kaitannya Polda Metro apa? tahan. Kaitannya apa? Kalau Lecumanan itu karena memang kami baru dapat laporan ininya. Jadi begitu kami tahu ini, kalau tahu dari dulu sudah dilaporkan dari dulu. Kalau Oke. si Omon, memang Omon ini memang konyol banget. Hari-hari ini dia tiap hari itu kayak minum obat aja tiap hari itu bikin postingan-postingan ngaco. Malah makin mundur. Dulu 2018 berita-berita Oke. lama. Soal Sekarang saat Anda 2008. menjabat sebagai Menpora ya? Ya, padahal sudah jelas dia tuh bodoh atau dungu atau bebal atau apa ya. Ditahan Sudah bahasa jelas. Anda. Makanya, oh iya karena dia juga mengatakan yang sama. Makanya gini, Mbak, putusan pengadilannya sudah terbit. Oke, jadi menurut juga tahu pengadilannya kalau ada apa itu? putusan- Apa ini yang waktu Anda Menpora? bahwa Kemenpora Aha. sudah mencabut gugatan dan menyatakan itu selesai. Jadi kalau mengatakan selesai, ngapain juga si Omon yang nggak punya legal standing ngomong aja, makanya udahlah kita biarin Tapi aja. gini, Jangan mau jadi Menpora kalau Anda tidak mau dikritik Nah, sama ini rakyat. maka Lah, ini yang serunya di sini ya. Ade Darmawan ini mengatakan bahwa jangan mau jadi Menpora kalau tidak mau dikritik sama rakyat. Lah dia sendiri sekarang kan lagi membela Jokowi yang notabene mantan presiden. Masa Menpora nggak boleh dikritik? Nah terus pas presiden itu kalau dikritik dia marah. Jadi kan pikirannya jadi bercabang dua ya, jadi ambigu ya. Inilah yang maka dikatakan ilmu hukumnya Ade Darmawan ini, kalau kata siapa Rosuryo ini belum semester 1. Kok dia bisa-bisaan bicara kalau nggak mau dikritik jangan jadi Menpora, tapi dia sendiri membela Jokowi yang dikritik oleh Rosuryo. Padahal untuk dari segi jabatan jauh lebih tinggi presiden yang sebenarnya ya jauh lebih terbuka untuk yang namanya dikritik oleh rakyat, oleh masyarakat dong seharusnya dong, ya kan? Oke lanjut. Tapi Anda harus jadi negarawan loh. Anda pejabat. Jelas. Mas Roy mantan pejabat. Kenapa Jelas. kamu dikritik? Makanya ini. Ya.
Kamu nggak mungkin jadi menteri. Dan Nggak Mas mungkin Roy, jadi menteri. dan Mas Nggak Roy mungkin jadi ini, menteri. ya, Mas Roy Saya ini manusia sudah jelas ya. mempersatukan Coba dia PSSI. laporkan, Sudah dia jelas. laporkan Anda. Tunggu, Ditahan dulu karena menurut Mas Roy, karena menurut Mas Roy itu keputusannya sudah inkrah, sudah ada bukan. keputusan pengadilan. Dicabut. Ini nggak ngerti. Oke. Inkrah. Cabut apa inkrah? Tadi ngomongnya dicabut. Dicabut atau inkrah? Dicabut dan inkrah ada keterangannya. Tidak, dicabut Sudah dan selesai. inkrah mana? Apa itu Ada. depannya? Oke, Oh, depannya aja. oke, coba kita balik lagi ke kasus ya. Coba kita balik ke kasus Kuasa hukum nggak ini. punya legal standing, harus belajar hukum lagi semester 1. Oke. Bang Ade, kalau saat ini pihak Anda kan bahkan melaporkan ke Polda, terus ke mau ke mana lagi? Wapres. Mau ke Wapres jadi Fufu Fafa. Mau kemana? Ini akan repot nanti. Kita Fufu akan Fafa melaporkan akan ikut. Nanti Fufu Fafa kita Kami bongkar juga nanti. menyurat ke Polda Metro Jaya. Fufu Fafa kita Ombudsman bongkar juga lagi katanya. nanti. Yang ini Ombudsman belum kelar udah hari ini Makin dan, jatuh nanti. besok dilanjutkan tuh sampai ke Istana Negara. Ke Dasko. Semuanya. Kenapa? Kenapa? Tidak Kenapa hanya sampai ke ke Bang sana Dasko, semua? tapi juga kepada Wakil presiden yang nggak punya ijazah juga. Tapi kenapa relawan Ini loh. bisa sampai mendesak polisi untuk menahan Bang? Dasarnya. Nah, ini nih, ini ilmunya di sini nih. Dia adalah residivis. Bakar Residivis ini sudah konyol juga dua ini. kali Orang nggak tidak pidana ngerti. sejenis nih. Namanya Ini manusianya. residivis. Jadi Residivis itu dan- masuk Maksud LP. saya, Saya belum pernah masuk lembaga Bang pemasyarakatan Sintia, baru bahwa- rutan. Tapi kan Aduh, ditahan. parah Rutan sama Parah. lembaga itu sama. Enggak. Ah, Ini belajar hukumnya di sama. mana? Belajar Oke. hukumnya di Ditahan mana? satu-satu supaya publik Inilah bisa orang paham yang tidak belajar apa yang hukum. akan kita Belajar sampaikan di hukum. sini. Oke, kita ulang dikit ya. Ditahan Ulang supaya dikit gini, ya. supaya satu-satu. Tapi kan ditahan. Parah. Rutan sama lembaga itu sama. Enggak. Rutan sama lembaga permasyarakatan sama, kata si Ade Darmawan ya. Kita dengar lagi. Ini belajar hukumnya di mana? Belajar hukumnya di Ditahan mana? satu-satu supaya publik Inilah bisa orang paham yang tidak belajar apa yang akan hukum. kita Belajar sampaikan di hukum. sini. Semester Oke, Oke. ditahan Lanjut. supaya Saya gini, dulu, supaya Pak Sintia. supaya kita pembahasannya tuh Iya, bisa ini lebih mengenai parah dan banget publik nih orang. paham. Oke. Gimana? Oke, ini sekarang kita bahas sedikit ya. Tadi Ade Darmawan menyebut kalau Rosuryo ini residivis, itu yang pertama. Yang kedua, Rosuryo mengatakan dia udah bilang kalau dia tidak pantas disebut residivis karena dia bukan masuk ke lembaga permasyarakatan, tapi dia masuk rutan. Nah, terus yang ketiga, Ade Darmawan ini mengatakan rutan dan lembaga permasyarakatan sama. Nah, tadi kita udah ulang ya. Nah, terus karena disinilah belajarnya kita, benarkah apa yang dikatakan oleh Ade Darmawan dan benarkah apa yang diklaim oleh Rosuryo? Kita langsung saja tanya ke Google ya. Di mana Rosuryo ditahan? Nah, ini. Di mana Rosuryo ditahan? Rosuryo saat ini tidak ditahan dalam kasus hukum yang sedang diproses oleh Polda Metro Jaya terkait pencemaran nama baik. Ia diizinkan pulang dan tidak dilakukan penahanan selama menjalani proses penyelidikan dan penyidikan. Sebelumnya, pada tahun 2022, Rosuryo pernah ditahan di Rutan Salemba dititipkan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Rutan Polda Metro Jaya atas kasus penistaan agama terkait meme Stupa Borobudur. Ia telah bebas dari hukuman tersebut sejak akhir tahun 2022. Nah, ini sumbernya ya, Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Coba kita cek. Ini sumber resmi dari website Kejari Jakarta Barat ya. Berkas diterima Kejari Jakbar, Rosuryo ditahan 20 hari di rutan sebelum persidangan. Nah, jadi kenapa saya senang mencari tahu itu di Google, karena memang dia punya datanya, punya link yang mengatakan hal itu, jadi kita bisa menyimpulkan, nggak perlu lihat banyak website, kita bisa cek di sini. Nah, di sini kita sudah bisa lihat ya, kalau Rosuryo itu ditahan di Rutan Salemba. Nah, kata si Ade Darmawan, Rutan Salemba, Rutan dan LP itu sama. Kita tanya lagi ke Google, benarkah lembaga permasyarakatan lapas dan rumah tahanan atau rutan adalah dua tempat yang berbeda? Perbedaan utamanya terletak pada status hukum penghuni dan fungsi utamanya. Lapas menampung narapidana yang sudah memiliki keputusan hukum tetap. Nah, sudah memiliki keputusan hukum tetap. Sedangkan rutan menampung tahanan yang masih menjalani proses penyidikan atau persidangan. Nah, itu bedanya rutan dan lapas. Kalau lapas ini sudah punya keputusan hukum tetap, sedangkan rutan belum. Nah, ini rutan status penghuninya tersangka atau terdakwa. Jadi bukan narapidana ya, tersangka atau terdakwa. Status hukum belum divonis bersalah atau belum memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah.
Fungsi utama tempat penahanan sementara untuk memudahkan proses pemeriksaan atau persidangan. Fasilitas lebih berfokus pada pelayanan dasar dan keamanan agar tahanan tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti selama proses hukum. Nah, terus kalau lapas ini status penghuninya narapidana, sudah divonis bersalah dan memiliki kekuatan hukum tetap. Fungsi utama tempat pembinaan warga binaan agar mereka menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana. Fasilitas lebih lengkap karena berfokus pada program rehabilitasi seperti pelatihan, keterampilan, pendidikan, dan pembinaan kerohanian. Oke, untuk yang 2 pertanyaan tadi sudah terjawab ya. Rosuryo itu ditahan di Rutan Salemba. Yang kedua, LP dan Rutan itu beda. Kok bisa-bisanya seorang pengacara sekelas Ade Darmawan mengatakan Rutan itu dan lapas sama. Nah, yang ketiga adalah, benarkah Rosuryo ini residivis? Kita tanya lagi ke Google. Seseorang disebut residivis jika ia kembali melakukan tindak pidana setelah dijatuhi hukuman dengan putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap. Yang memiliki kekuatan hukum tetap siapa? Itu mereka yang ditahan di LP, Lembaga Permasyarakatan, kekuatan hukum tetap. Nah, di sini nih. Status LP, status hukum sudah divonis bersalah dan memiliki kekuatan hukum tetap. Sedangkan kalau rumah tahanan belum divonis bersalah atau belum memiliki kekuatan hukum tetap. Berarti Rosuryo apa? Dia belum divonis bersalah atau belum memiliki kekuatan hukum tetap. Berarti residivis itu tidak, Rosuryo itu tidak bisa disebut residivis. Pernah atau tidaknya seseorang ditahan di rutan tidak otomatis menjadikannya residivis. Status ini ditentukan oleh syarat-syarat. Sudah divonis bersalah. Pelaku pernah dijatuhi hukuman atas tindak pidana sebelumnya. Vonis hukuman dan pengadilan sudah final dan mengikat. Pelaku sudah menjalani seluruh atau sebagian dari hukuman pidana yang dijatuhkan. Sedangkan Rosuryo ini itu nggak ada semua. Karena ini memang yang dikatakan ini adalah orang yang ditahan di lembaga permasyarakatan. Jadi sudah 3 ya, ini Ade Darmawan membuat kesalahan bahwa memang LP dan Rutan itu berbeda, Bang. Setelah itu Rosuryo tidak bisa disebut residivis karena dia tidak pernah ditahan di lembaga permasyarakatan tapi di Rutan. Oke, kita lanjut lagi ya. Atau kita ulang sedikit ya. Yang Ade Darmawan mengatakan kalau LP dan Rutan itu sama. Sedikit lagi. Ini sudah 2 kali melakukan tindak pidana sejenis nih. Namanya residivis. Jadi itu masuk LP. Saya belum pernah masuk lembaga permasyarakatan, baru Rutan. Tapi kan ditahan. Parah. Rutan sama lembaga itu sama. Enggak. Ini belajar hukumnya di mana? Belajar jangan ngajar Tahan satu-satu supaya publik Inilah bisa orang paham yang tidak belajar. apa yang akan kita sampaikan di sini. Oke, ditahan supaya gini, supaya kita pembahasannya tuh bisa lebih mengenal dan publik paham. Gimana Bang Andi dilanjutkan? Ya, jadi kami akan harus belajar hukum lagi dan kuliah lagi ya. Dasarnya adalah Sarjana hukumnya palsu nih kali. Tahan dulu Mas Roy. 2 kali melakukan tindak pidana sejenis. Ya. Ini kan tidak bisa kita tolerir. Malah membakar Artinya apa yang dilakukan Mas Roy nggak sadar-sadar nih. Apakah orang seperti ini kita mau biarkan? Itu yang pertama, Mbak Siti. Yang kedua, di negara mana ada pelaku kejahatan 2 kali dengan mana 2 kali korbannya beda, pelapornya beda. Ia melakukan lagi dan tidak dilakukan penahanan. Apakah orang parah kita tidak menyalahkan? Terima kasih banget kepada Kepolisian Negara Republik. Kita tidak menyalahkan apapun. Mas Roy. Apa hari ini bertanya? Dan nggak usah dianggap deh. Oh, ada orang yang legal standing. Kita sudah tangkap Bang Adi. Tapi gini Mas Roy, pergerakan dan juga apa yang dilakukan relawan Pak Jokowi ini sudah cukup besar gitu ya. Sudah melapor ke Polda, sudah melaporkan, setelah sudah ke Padasko juga dan kabarnya mau ke Ombudsman. Nah, bagaimana Anda melihat apa yang sudah dilakukan oleh relawan Jokowi? Anda ketar-ketir nggak? Nggak, sama saya, kita ketawain aja. Kalau datang itu resmi, kami ke DPR resmi pakai surat.
ke kejaksaan diterima pakai dia katanya ke Dasko, katanya mau ke Fufafa malah nanti kita bongkar itu ijazahnya. Dia enggak modelnya ini manusia. Kalau dia yang pergi boleh. Diancam kalau banyak kami kendor boleh. makin Iyalah. ngegas. Emang kau yang punya republik. Nah, emang kau yang punya republik. Jangan bicara legal standing kalau nggak ngerti, Mas Roy. Memang jangan bicara legal standing kalau nggak ngerti. Tahu nggak kedudukan Kalau hukum? mungkin apa Iya, tuh iya. masing-masing. Tapi gini, kan sekarang P21-nya nih sebenarnya Ngomong P21 ini kan juga luar ternyata dalam masih ngomong ngaco aja dia. diperdebatkan nih P21-nya Mas Gini, Roy. Saya jelasin ya. Oke, biar publik coba tahu. ditahan dulu ya supaya Ya, kita. Saya jelaskan kepada publik bahwa begini, P21 itu adalah ngerti surat hukum, jelaskan hukum ya, Kak. antara Palsu. institusi ke Nggak ngerti hukum Oke, jelasin. langsung Yang saja. pertama adalah Apa? institusi kejaksaan ke kepolisian. Ya ini nggak ada sampai dengan P21 sekarang. itu istilah Mana? atau kode surat. Sekarang Tapi sudah kan sampai berapa sekarang belum hari? ditahan bukti. Nih. Kan nggak bisa diperlihatkan nih surat. Iya, Tapi nggak saya bisa. meyakini Mana? bahwa Ayo, itu kan mana saya sudah suratnya? mendapatkan informasi bahwa sudah P21. Mana? Ya, tapi belum ditahan buktinya saat itu. Tuh. Tunggu, kita tunggu. tunggu panggilan dia. Oke. Nah, panggilannya itu biasanya gini dari P21. Itu kan punya range 30 hari, Mbak. Iya. Mana 20 hari ngaco 30 hari, Nggak kemudian nggak ngerti undang-undang 30 hari lagi. Nggak ngerti 14. Tahap duanya. Salah. Nah, kalau Ini sampai salah. 60 hari, Salah. Itu adalah tidak pelengkapan berkas. Aduh, dikirimkan ini parah tahap ini. 2, Orang nggak Tahan ngerti dulu. hukum. Parah ya, Orang nggak Rizal. ngerti hukum kayak Oke. gini. kejaksaan berhak mengembalikan banget. seluruh Ya, iya berkas. semua. 14 hari Bila diumumkan 60 hari P21 itu mana? tidak ada Ya. tahap Oke, 2. dua kali tahap ya. Ya. Oke, Mas Roy. Tahap 2, sisa tahap Ya. 2. Ini ada bukunya Bang Risma. Buku sampah. Bukan bisa Tadi, bilang Pak. begitu karena Anda juga maksudnya kita di sini coba sebagai Katanya saksi mahkota kan? Nah, Salah besar. Yang nama saksi mahkota itu ini orang Di pengadilan orang hukum udah ini kau yang nggak ngerti, Roy. Dia tidak. Ini Mas Roy yang jadi nggak ngerti. saksi mahkota. Ini Oke. Mas Roy tidak sebelum ngerti apa yang kita ke saksi mahkota, sebelum kita ke saksi mahkota, Nggak ngerti. Bang Rismon Iya nih. meminta Nggak bisa Anda, lagi. Bang Rismon meminta Anda untuk nggak bisa. membuat Dari buku mana yang aturannya? Coba berdasarkan bacakan ke karya saya. ilmiah. Mana Bagaimana ilmiah? Anda Mana menjawab aturannya? tantangan Bang Nggak Rismon? bisa. Jadi respon Mana aturannya? Respon tuh mau bilang apa persoalannya pendek, persoalannya panjang. Sisa gua bawain tutupnya nih ya. Nih, Kemarin tutupnya gua nggak kasih ya. Nah, sekarang pemeriksa saya kasih tutupnya nih ya. Nih, buat dia nih. Sekarang gini ya. Ini kan sebenarnya ini adalah kasus hukum. Ya. Konstruksinya masyarakat juga ingin tahu. Pengacaranya Mudah-mudahan konyol, jangan nggak sampai ngerti ini hukum. hanya dijadikan gimmick, Iya. berbalas Betul. gimmick, dijadikan Makanya lelucon. Kita belajar ingin hukum tahu lagi deh seperti itu. apa sebenarnya. Jadi begini, Mbak kasus ini. Cynthia. Ada Darmawan Mbak belajar Cynthia, hukum bahwa, lagi deh. Parah. sekali lagi saya sampaikan Tapi ini, tunggu sebelum ke sana, Bang Rismon benar akan dijadikan saksi mahkota jika kasus ini sampai ke Coba pengadilan? jadinya dia mahkota. sudah menandatangani BAP. Ini Akan konyol. dijadikan Nggak ada saksi. saksi mahkota. Dia sendiri yang ngomong sama saya. Bang, Itu bukan Apa saksi saja yang mahkota. bocorannya apa saja yang akan disampaikan Bang Baca Rismon? deh. Bang Rismon akan mematahkan seluruh metodologi Udah nggak laku dia. yang Jasanya dilakukan Mas palsu. Roy. Oke. Artinya begini, Jasanya sekarang palsu, dia saat udah nggak ini bisa lagi. perjuangan mereka bertiga sebelumnya itu betul-betul semua Rismon. metodologi itu dilakukan penelitiannya itu melalui Rismon. Ijazahnya Nah, palsu. Rismonnya saat Itu harus diadili sudah dulu ijazahnya menemukan nih. satu Malik. Oke. metodologi. Ya, itulah tadi kita sudah sama-sama saksikan ya bagaimana keseruan daripada perdebatan Ade Darmawan dan juga Rosuryo. Di sini sekali lagi berkali-kali sepertinya Rosuryo itu benar-benar memperlakukan atau malah menunjukkan kepada semua orang. Ini bukan Rosuryo sebenarnya sih, tapi dari ya ketidakpahaman dari seorang Ade Darmawan dalam menghadapi Rosuryo. Karena memang kalau emosi atau seperti apa itu nggak tahu ya. Karena memang Ade Darmawan ini memang lupa atau dia ilmu hukumnya memang mentok di situ, sehingga ada 3 poin yang akhirnya kita tangkap hari ini, di mana Rosuryo itu tidak pernah ditahan di lembaga permasyarakatan. Tapi masalahnya Ade Darmawan ini mengatakan lembaga permasyarakatan dan rutan itu sama. Nah, sedangkan pas kita cek tadi, kita sudah sama-sama ngecek faktanya ya. Rutan dan lembaga permasyarakatan itu berbeda. Rutan itu adalah tempat penitipan jatuhnya dari kejaksaan, dan juga kalau lembaga permasyarakatan itu status hukumnya sudah tetap. Ini jujur saya baru tahu hari ini nih. Jadi kita sama-sama belajar ya. Kalau rutan dan LP itu ternyata berbeda. Dan yang kedua,
seseorang itu bisa disebut residivis kalau dia memang pernah ditahan di lembaga pemasyarakatan, bukan di rutan. Karena apa? Karena rutan itu status hukumnya hanya penitipan dari pada saat persidangan, sedangkan lembaga pemasyarakatan itu status hukumnya sudah berkekuatan hukum tetap alias inkrah. Nah, jadi seru ya teman-teman ya, kita bisa menonton perdebatan yang cukup panas. Namun di sisi lain kita juga bisa belajar tentang permasalahan hukum dikit-dikit nih. Jadi seenggaknya dari kasus Pak Jokowi ini kita ada dua hal yang bisa kita ambil. Yang pertama ya kita anggap saja yaitu hiburan ya. Kita bisa ketawa-ketawa bareng tadi, kita bisa seru-seruan, kita bisa ngelihat setiap hari perdebatan antara Rosuryo dan juga pendukung Pak Jokowi. Dan yang kedua, kalau kita hanya menonton saja, itu hanya akan hilang di situ. Tapi di sini di IDN Project kami mengajak teman-teman semua untuk sama-sama belajar masalah hukum. Yang jujur saya tertarik dengan politik tapi tidak ngerti hukum. Tapi sering berjalannya waktu, kita sama-sama belajar, kita sama-sama membuka, kita sama-sama melihat. Ya setidak-tidaknya andaikan kasus ini sudah selesai, ya kita bisa ngerti hukum dikit-dikit lah. Setidaknya dari kesalahan yang diperbuat oleh Ade Darmawan dan juga para relawan Pak Jokowi, kita bisa melihat banyak sekali kesalahan dari mereka. Dan yang menarik di sini adalah kita sudah tahu bagaimana kualitas hukum dari Ade Darmawan. Tapi dia menjabat Sekjen Pradi Bersatu. Sekjen loh, sekjen itu kan jatuhnya kalau menurut kata sebagian orang itu di bawahnya ketua umum itu sebenarnya, walaupun ada jabatan wakil ketua umum. Namun sekjen ini penting sekali. Nah kalau misalnya sekjennya aja seperti ini, gimana anggotanya? Jadi kita agak bingung juga nih, ini pemilihan ketua umum, sekjen, waketum, bendahara dan sebagainya nih, karena memang kualitas dari kualitas ilmunya mereka atau hompimpa. Jadi ada 20 orang hompimpa, kalau yang sedikit nah itu ketua umum, sekjen apa waktu ketua mungkin kayak gitu ya. Karena kita lihat dari ketua umumnya aja kayak gitu. Terus sekjennya seperti ini, waketumnya lecumanan. Jadi Pradi Bersatu ini bagi sebagian orang yaitu saat ini nih bagi Rosuryo itu hanya jadi bahan tertawaan aja gitu. Beberapa kali Rosuryo sering menyebut mereka itu baru semester 1 ilmu hukum, dan terbukti lepas kita sama-sama bahas ya memang seperti itu kayaknya, mungkin belum kelar kali ya. Ya kita nggak tahu, tapi ya kita masih mempertanyakan lah Ade Darmawan ini lulusan dari mana, karena memang ya kok parah banget gitu loh, residivis, Rosuryo sebut residivis, terus juga tidak bisa membedakan antara rumah tahanan juga lembaga permasyarakatan. Terus sudah keluar-keluar di media kalau Rosuryo ini residivis. Dia mengatakan residivis, itu dipertanyakan kualitas hukumnya, kok bisa? Ya semarah-marahnya kalau dia berbicara depan publik, seenggaknya ngajak orang-orang yang mendengarkan itu mengerti bahwa bagaimana kualitas ilmu hukum mereka. Kalau udah keluar-keluar ke semua orang, ngomong di TV, mimpin suatu acara konferensi pers, tapi kualitas hukumnya seperti itu yang dipermalukan bukan hanya dirinya sendiri, tapi juga organisasinya dan acaranya tersebut. Seperti kita tahu ya, beberapa pendukung Pak Jokowi yang pada saat itu adalah notabene pengacara itu berkumpul, bahkan ada Peter Ramadoni dan lain sebagainya. Kok bisa dipimpin acaranya itu oleh seorang Ade Darmawan, sehingga orang-orang yang hadir di situ yaitu turun kelas jatuhnya. Jadi itulah pembahasan video kita kali ini. Ya benar-benar seru ya. Serunya apa? Kita bisa sama-sama belajar di sini, walaupun sedikit ya. Seenggaknya kita tahu lah. Kalau kita mau bicara di depan media, kita seenggaknya mengerti apa yang akan kita bicarakan, apa yang akan kita tampilkan. Seenggaknya kita sudah punya konsep. Jangan asal jeblak baik kata orang tahu. Ngomong keluar residivis harus ditahan. Itu harus ditahan aja, itu pelajaran lagi tuh. Yang namanya penahanan untuk pada masa persidangan itu nggak wajib ditahan, sedangkan dia sempat ngomong wajib ditahan ya.
Nah, sedangkan yang namanya Sylvester Matutina, Rasman Arif Nasution, di saat mereka menjalin persidangan itu mereka nggak ditahan, bahkan sudah status inkrah pun ya, sudah berkekuatan hukum tetap. Sylvester Matutina nggak ditahan juga, bahkan si Rasman Nasution sudah nggak ditahan juga, padahal dia sudah nantang, tangkap saya. Nah, jadi ya itulah pemikiran ilmunya itu, ilmu hukumnya tuh bener-bener luar biasa ya. Ini saya khawatirkan nih Bang Ade nih. Kalau misalnya Bang Ade seperti ini terus bicara dulu baru cari tahu, ini berbahaya loh Bang Ade. Bang Ade ini kan seorang pengacara yang tentu para calon-calon klien Bang Ade ini semua pada menonton. Setidak-tidaknya kalau misalnya ada orang bermasalah dengan hukum, tentu mereka akan memilih pengacara yang lihai dan mampu untuk membebaskan mereka dari hukuman, dari jeratan hukum. Nah, kalau Bang Ade seperti ini dipermalukan oleh Bung Rosuryo, terus berbicara tanpa ada ilmu hukum di situ, mengatakan residivis, mengatakan Rosuryo wajib ditahan, lah itu kan jatuhnya mempermalukan Bang Ade sendiri. Nah, jadi ya teman-teman kalau mungkin punya link dengan Ade Darmawan dan juga para Pradi Bersatu ini mungkin bisa disampaikan lah gitu. Karena memang apa yang dikatakannya itu hampir kebanyakan salah ya. Saya tidak bisa mengatakan salah semua karena memang saya juga tidak mengerti masalah hukum, baru belajar barusan nih. Nah, jadi biar kualitas pengacaranya itu bisa semakin di atas, bisa semakin upgrade, bisa semakin bagus dan dilihat oleh masyarakat bahwa memang Bung Ade Darmawan dan teman-teman di Pradi Bersatu ini memang memiliki kualitas dan juga ilmu hukum yang baik sehingga bisa berdebat pada saat di acara TV seperti ini, apalagi berdebat nanti di persidangan bila memang klien yang dibela oleh Bang Ade ini statusnya tersangka ya, bukan pelapor. Karena kalau pelapor, sependek sepengetahuan ilmu hukum saya, yang namanya pelapor itu akan diwakili oleh JPU, Jaksa Penuntut Umum. Jadi pengacara itu ya nggak ada tampil di situ. Yang tampil di situ adalah pengacara dari terlapor dan juga JPU. Ya kira-kira itulah, kalau salah ya mohon maaf lah, namun juga belajar dadakan gitu. Jadi sampai di sini Laden Project. Bila kami ada salah kata atau salah data kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.